Di sini saya akan menjelaskan tentang hal yang dapat diperoleh dari teori sistem. Isu utama yang dibahas oleh Berkeley adalah apa yang didapatkan sosiologi dari teori sistem. Pertama, karena teori sistem ini diturunkan dari ilmu pasti, dan karena teori ini setidaknya di mata pendukung teori ini dapat diaplikasikan ke semua ilmu sosial, maka ia mengandung harapan yang bisa menyatukan ilmu-ilmu tersebut. Yang kedua, teori sistem ini mengandung banyak tingkatan dan dapat diaplikasikan pada aspek dunia sosial berskala besar dan terkecil, ke aspek yang paling subjektif dan objektif. Ketiga, teori sistem tertarik dengan keragaman hubungan dari berbagai aspek dunia sosial, dan karenanya beroperasi terhadap berbagai analisis dunia sosial. Keempat, pendekatan sistem cenderung menganggap melihat semua aspek sistem sosiokultural dari segi proses, khususnya sebagai jaringan informasi dan komunikasi. Yang terakhir, yaitu kelima, teori sistem secara inheren bersifat integratif. Berkeley dalam definisinya tentang perspektif memandang perspektif melibatkan integrasi struktur objektif berskala besar, sistem simbol, aksi, dan interaksi, serta kesadaran dan kesadaran diri. Selanjutnya ada beberapa prinsip-prinsip umum. Berkeley mendiskusikan hubungan antar sistem sosiokultural, sosiomekanis, dan sosioorganis. Dalam sistem mekanis, saling berhubungan dari bagian-bagian tersebut itu didasari oleh transfer energi. Yang kedua itu ada sistem organik. Saling hubungan dari bagian sistem organik ini didasari pada pertukaran informasi dibanding energi. Terus selanjutnya sistem sosiokultural. Saling hubungan ini yaitu lebih banyaknya pada pertukaran informasi. Sistem mekanis cenderung tertutup, sedangkan sistem organik cenderung terbuka. Dan sistem sosiokultural ini adalah sistem yang paling terbuka. Berkeley menarik kesimpulan dengan mendiskusikan beberapa prinsip umum dari teori sistem yang diaplikasikan pada domain sosiokultural. Pertama, ada teoritis. Sistem ini menerima ide bahwasanya ketegangan itu hal yang normal. Maksudnya senantiasa hadir dan merupakan realitas yang diperlukan dalam sistem sosial. Kedua, ada fokus pada sifat dan sumber dari variasi dalam sistem sosial. Penekanan ini pada ketegangan dan variasi dalam sistem sosial. Ketiga, perhatian pada proses seleksi di tingkat individual maupun interpersonal, di mana beragam alternatif yang terbuka untuk sistem akan disortir dan disaring. Keempat, level interpersonal dipandang sebagai basis pengembangan dari struktur yang lebih besar. Proses transaksional dari pertukaran negosiasi dan tawar-menawar adalah proses-proses yang dapat memunculkan struktur sosial dan kultural yang relatif stabil. Terakhir, kendati dalam ada dinamisme di dalam pendekatan sistem, ada pengakuan terhadap proses pengekalan dan transmisi, seperti yang dikatakan Berkeley. Dari transaksi yang terus-menerus muncullah penyesuaian dan akomodasi yang relatif stabil.